Tentu juga saya tidak cerita begitu. Turun, Muhammad, apa yang pada Muhammad Pak 50 kali naik banyak tidak kurang. Kenapa tidak akan dibuat uang? Nabi Muhammad itu kan di mulia apa? Dia sayang bawa. Kalau beliau tahu 50 kali tidak kebayaran, ya. Untung Nabi Muhammad itu mau itu. Kodamu Nabi duduk di kecil Nabi Musa, naik dari kaki dan kurang kaki Nabi lamanya punya panik memang. 50 kali supaya nggak bayaran lupa. Jadi ini ibadah revisi untuk puasa. Nah, saya akan buktikan secara redaksional apa buktinya siap. Buktinya puasa kita yang paling ringan. Apa buktinya? Mari kita lihat ayat 184. Kata Allah begini, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu adalah hari yang dihitung. Satu, pilihan katanya bukan bulan, tapi ayam. Kalau disebut bulan, Rasulullah mau itu. Ini makasih sebulannya juga. Cuman Allah ringankan bahasanya ayam, hari. Kalau hari kan baik. Kalau bulan atau tahun baik itu. Maka pilihannya Allah ringankan ayaman, hanya beberapa hari. Bukan satu bulan. Allah bisa saja mengatakan syahran kamilan bisa. Sebulan penuh, enggak. Tapi ayaman ma'dudat. Karena disebut nama hari itu menunjukkan keringanan. Begini, ayam itu bentuknya jamak taksir. Ayam. Dalam kaidah bahasa, jamak taksir itu untuk ghairil akil yang bukan orang itu dihukumkan muannas dan mufrad. Itu hukumnya. Misalnya, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhar. Suhufan itu jamak dari sahifah. Jamak taksir. Maka sifatnya muannas mufrad. Suhufan mutahharah. Itu kaidah. Tapi Allah enggak. Khusus hari-hari puasa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Harusnya apa? Ayyaman ma'dudah. Harusnya. Karena kalau jamak taksir dengan laki hukumnya muannas mufrad. Tapi oleh Allah dijadikan muannas jamak muannas ma'dudat. Coba baca nanti surah Al-Baqarah ayat 80. Orang-orang kafir dari orang ahli kitab berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ma'dudah ya. Kenapa Allah tidak mengatakan puasa Ramadan ayyaman ma'dudah, tapi kenapa ayyaman ma'dudah? Kenapa sifatnya dicamarkan? Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya katakan ini mungkin agak berat bagi Bapak Ibu. Jadi kok mengantuk itu cari lagi cerita tusuk untuk karena setan akan hidup jadi orang serius. Ya. Nah, setan kalau orang serius dia pun kantuk langsung itu. Nah, ma'dudat itu jamak muannas salim. Harusnya pada ini ma'dudat. Dan pada dalam baca di Al-Baqarah 80. Dan tamassanan naru ila ayyaman ma'dudat. Kaidahnya begini. Jamak muannas salim itu menunjukkan makna killah sedikit. Jamak taksir menunjukkan makna kasrah banyak. Kenapa sifatnya ma'dudat? Ini hitungan hari yang harinya pun sedikit. Itu kira-kira bahasanya. Kalau ayyaman ma'dudat bisa jadi banyak. Tapi kalau ayyaman ma'dudat bisa jadi banyak. Tapi ayyaman ma'dudat itu menunjukkan sudahlah hitungan hari, harinya itu pun bilangnya sangat sedikit. Itu bukti siap. Lalu kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kamu yang sakit atau dia bepergian berbuka, nanti gaji dia yang lain. Begini, uzur yang membolehkan orang berbuka itu sakit. Sakit itu disebut Allah dalam bentuk nakirah, maridan. Allah bisa menyebutnya ma'rifah. Faman kana minkumul maridha. Pakai alif lam. Bisa secara kaidah benar. Kenapa Allah tidak menggunakan ma'rifah? Kenapa nakir? Kenapa tidak definite? Kenapa harus indefinite? Ada kaidahnya begini. Kalau al-marid itu ma'rifah, artinya sakit tertentu. Karena sifat ma'rifah itu jelas. Al-kitab yang ini tidak.
Ini saja, terbatas, tertentu. Kalau kitabun umum, semua buku. Apapun yang bernama buku masuk ke sana. Kenapa Allah menggunakan Maidah, tidak Al-Maidah? Untuk menunjukkan keumuman penyakit. Apapun penyakit, berapapun kadarnya, sekadarnya seperti apapun bentuk sakit, makanlah. Kalau Allah menyebut Al-Marid, sakitnya jelas, tertentu, terukur, rekomendasi dokter. Kalau Maridah enggak. Misalnya ibu-ibu pasang jilbab, habis wudhu siang, zuhur, itu pasang jilbab, itu kan jalan itu, aduh, dia makan dari apa deh? Kan sakit, aku sakit tak? Bukan. Apa misalnya di bisu, itu angin bisu siang, angin bisu dia tak saya itu makan lah. Kamu tak dibatasi, tak dibatasi. Apapun penyakit, silakan buka. Allah tak membatasinya kenapa? Karena ini ibadah antara aku dan hamba-Ku. Ini ibadah kejujuran ini. Jujur. Bapak Ibu tahu tak puasa gini? Tak. Biasanya mau minum dokter tadi. Tahu kemarin kalau cuma puasa ini. Berapa buku tadi itu? Saya tahu buku puasa tentang Allah dan saya. Ini ibadah kejujuran Pak. Jujur kalau salat Bapak bilang, hayya ala shalah, bebas satu orang. Kalau zakat tahu kan ada terima. Kalau haji boleh berlapis akan hukum. Dan puasa tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hanya Allah dan Dia yang tahu. Karena ini ibadah kejujuran. Karena ini ibadah kejujuran diserahkan ke kita. Kalau engkau merasa ini layak makan, makanlah kata Allah. Engkau yang paling tahu dan saya juga tahu. Apa maksudmu? Bagaimana keadaanmu? Engkau yang paling tahu dan saya. Makanya Bapak Ibu kalau merasa itu penyakit aku boleh makan ikan, tak apa, boleh. Ya, misalnya apa misalkan tandu kaki kayak meja siang tuh, minum bak yuk boleh. Besok ganti, itu ganti kok Pak, itu ganti Pak, nggak beres kok. Itu kenapa maridahnya tanpa batas. Lalu kata Allah, aku yang berjalan. Sakit yang membolehkan orang berbuka, mari itu kata sifat. Mari kata sifat. Sakit kata sifat. Berjalan diubah Allah ke infinitif masdar. Allah dah mengatakan musafir. Harusnya sama-sama kata sifat. Faman kana minkum maridan aw musafiran. Cocok. Marid kata sifat, musafir diganti ke infinitif. Apa konsekuensi hukumnya? Beda ya. Kata sifat atau wasaf dalam bahasa Arab, sifatnya sesuatu yang sudah terjadi. Pembohong, berarti dia sudah sering berbohong. Maka sifatnya pembohong. Tapi kalau kebohongan umum, bisa terjadi, bisa tidak. Karena dia infinitif, masdar. Kenapa sakit yang membolehkan membuka kemarin kata sifat? Sakit baru boleh berbuka kalau sakitnya sudah terjadi. Sudah terjadi sakitnya baru boleh makan. Yang berencana sakit belum boleh. Belum boleh Pak. Bapak, tadi orang siang kita rasul kadang boleh. Bapak, angin dingin, kan boleh. Terjadi. Itu mari itu baru boleh kalau sudah terjadi. Yang berencana belum. Beda dengan safar Bapak Ibu. Andai Allah sebut musafir, sudah take off pesawat, sudah berangkat mobil, baru boleh makan. Tapi kalau safar, enggak. Bapak berangkat ke Jakarta nanti pesawat jam 1, dari subuh sudah boleh makan di rumah. Beda konsekuensi hukumnya Pak. Belum berjalan pun sudah boleh makan. Kenapa? Allah menggunakan safar dan musafir. Kalau Allah menggunakan musafir, sudah mulai perjalanannya, sudah disebut orang yang berjalan, baru boleh makan. Kalau safar, belum. Nanti siang dia berangkat, ya sudah boleh puasa. Tidak jadi berangkat Ustaz, ya sudah, kalau rumah, nanti kolam. Kan bisa jadi, bakal berangkat, cuaca buruk. Sudah, tidak apa-apa, kalau besok, yang penting sudah pasti berangkat. Sudah ada tiketnya, ada jadwalnya. Itu hebatnya BBM. Kenapa Allah tidak menggunakan kata musafir, tapi digunakan kata safar, tidak kata sifat. Itu rahmat Allah
siam tadi. Kalau sakit apapun penyakitnya makan. Kalau musafir belum berjalan pun sudah boleh makan. Itu bukti siam, ibadah yang paling ringan puasa. Nah, cuma ada pesan Allah. Kalau kau ganti pakai fa'iddatun min ayyamin ukhra, pakai fa bagian. Fa itu maknanya takkid dan takkid, namanya huruf ataf. Ada huruf ataf lain seperti summa. Coba baca nanti hadis tentang puasa Syawal. Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan dan ditambah 6 hari bulan Syawal, sama puasa setahun. Pakai summa gitu ya, dafa. Kenapa summa? Summa itu maknanya tarahi. Apa itu tarahi? Puasa Syawal santai-santai. Jangan baru tergesa-gesa puasa Syawal. Nanti menjelang Syawal berakhir baru puasa. Summa. Bagaimana? Kali rayo. Awak tak kunjungan, udah kamu kunjungi awak makan. Hari makan itu berdoa. Ibu kape bertamu ke rumah orang, itu tidak cuma makan itu tidak puasa. Apa masih kurang tidak? Ya, atau orang datang ke rumah awak, tidak orang makan itu contoh makan itu makan. Makan. Hari raya itu ada kumpul-kumpul, kok lama jual makanan, tak itu. Semakin banyak makannya semakin lama mau tahu. Ini mau depo tak aja lama. Maka makan dulu, nanti puasanya menjelang akhir Syawal saja. Itu kalau puasa Syawal. Tapi kalau mengqada Ramadan pakai fa'iddatun bukan summa iddatun. Kenapa begitu? Cepat. Ibu bapak ibu kalau haid Ramadan ini, habis Ramadan masuk Syawal, ganti langsung. Dahulukan yang mengqada Syawal. Bapak itu Ustaz, ibu belum puasa Syawal dan jadi mati dan salah masuk surga ibu. Kalau ibu dalam mengqada mati ibu, kok hutang sampai kira-kira. Jadwal kan. Makanya kata Nabi begitu. Man mata wa alaihi siyam sama walihu, siapa yang mati dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka gantikanlah oleh walinya. Kenapa? Dia berhutang terus. Tidak bisa dibayar dengan fidyah, tidak bisa, harus diqadha. Kalau tidak ada ketentuan khusus nanti. Makanya ibu dia tunda. Makanya gini. Banyak ibu sebagian dulu di masa muda haid banyak ditunda-tunda baru kumpul utang. Sehingga ada karena utang marahnya. Gitu. Ibu kalau puasa Senin Kamis jangan pada niat puasa sunat. Niatnya kada. Bapak itu kok ada utang ibu selesai. Palsunya. Kalau ada utang ibu deh jadi sunat atau lagi. Tapi kalau niatnya sunat kok ada utang langsung utang. Calon itu. Makanya Bapak Ibu ini kalau ada di antara kita yang sudah tidak ada hutang puasa lagi, kalau puasa Senin Kamis saya sarankan nih, niatkanlah mengqadha puasa ibu bapak. Boleh jadi ibu kita dulu meninggal dunia punya hutang puasa yang tidak sempat dibicarakan yang kita. Bisa tadi Pak. Karena Nabi mewariskan hadis Muslim itu, kalau dia mati punya hutang puasa sama waliyuhu, puasakan oleh walinya, anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya, saudaranya. Boleh, cuma tidak wajib. Tidak wajib lah, cuma boleh. Sama hutang. Mati ibu atau bayar hutang itu selesai. Tidak wajib lah. Jadi ibu dia malah mengqadha ini sudah sakit kan. Aduh kan 30 hari pagi anaknya ada udah kalian. Limo. Sudah mati gitu udah kan. Gitu. Mati udah dia. Kalau kita habis tahu. Itu aturannya dulu. Makanya pakai fa. Fa itu maknanya cepat, segera, jangan budak-budak mati gitu. Itu makanya kata Nabi, ada 3 yang boleh budaya, salah sunnah akhiruna, 3 yang dilarang ditunda. Satu salat, tapi bukan ibu kan boleh salat di rumah. Ibu kan tidak mesti salat di masjid, boleh di rumah. Kalau azan ibu salat capek. Bapak itu, ibu sudah ibu haid pula, ibu akan diwajib tadi. Itu masalah. Tidak boleh salat tidak boleh tunda. Makanya ibu kabarangke langsung zuhur, jamak takhir. Bapak itu dia jamak takhir, boleh jamak takhir, tapi jangan kita tak mati jalan dulu. Kalau itu lebih boleh kan kewajiban. Tidak boleh benar-benar jenazah kalau pasti nanti capek. Jadi tunggu segera mandikan, kapankan, sholatkan, kuburkan.
Karena begitu al janazah iza hadarat wal ayyibu iza wajadat iman, dan tadi kubur jantung atau kuda kalau udah tampak dicocok cepet. Kok gede kok? Kok suka sepakat duit? Bantuan boda itu sampai carikan. Itu aturan itu. Nah, puasa mengkada itu tidak boleh ditunda pakai pak tidak cepat segera. Itu ya. Nah, itu satu. Memang ini ya banyak manusia sekarang ini Bapak yang santai kalau bikin sapu itu kepanjang deh. Udah sampai lah Ramadan besok. Di bulan Syawal itu bukan mengkada dulu. Lalu kata Allah begini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Orang yang tidak mampu wajib makan dan dia fidyah memberi makan satu hari satu makan orang. Menariknya begini, Allah mengatakan orang tidak mampu, tapi kata tidaknya hilang. Baca ayatnya baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau diterjemahkan harfiah, atas kalau orang itu mampu berpuasa wajib makan. Seperti itu. Kan aneh kan? Orang yang mampu berpuasa wajib makan. Karena kata tidaknya ada. Mana ada kata tidaknya? Cerita. Kata tidak itu hanya di sini. Tidak ada di teks. Allah bukan kata tidaknya. Harusnya ayat itu bunyinya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Baru tidak. Tapi ayatnya tidak begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Artinya orang yang mampu itu. Tapi maksudnya tidak mampu. Kenapa begitu? Karena boleh jadi orang-orang ini merasa dirinya mampu. Oleh Allah tidak mampu. Hukumnya pada tidaknya pada Allah, bukan pada ya kita ini. Ada boleh jadi dia merasa mampu, tapi oleh Allah dia tidak mampu. Maka wajib makan. Wajib makan, tidak boleh puasa haram. Jadi maksiat jadi dosa. Siapa yang tak mampu itu? Satu al-haram, yang tua bangka. Tua bangka, pakai bangka. Itu tua kok banyak. Ada yang bangka, ada yang bangka. Ciri-ciri tua bangka bukan ada bisa kaya. Ini wahanal azmu minni. Tulang-tulangnya sudah lemah, rapuh, sarafnya sudah ada. Kurang tua bangka kalau dulu itu agak kuda. Nah, kalau kapal itu tidak agak naik tua bangka. Itu makanya di surah Al-Qur'an 31 ibu-ibu dibolehkan membuka aurat di depan laki-laki tua bangka. Ibu-ibu kalau apa laki-laki tua bangka nggak boleh buka aurat. Boleh. Bukan kita bahas itu kepala negara lagi. Jangan kita jadi boleh kata ya. Tapi kalau laki-laki tua itu bukan jaga aurat itu. Yang bangka, waktu bangka itu makan banyak itu, gacor. Sekarang tua bangka itu menutup. Jadi tua bangka menutup, pak. Nyok pasoknya makan itu. Kali makan itu. Nyollos angkanya tak boleh. Itu jadi tua bangka. Nyok baru bukan makan. Ada lagi nasi pada makan. Yang begitu pun tidak usah bayar puasa. Justru puasa itu menganiaya dirinya. Kalau usianya kalau dapat sekitar 80 kekela, 50 kekela. Kalau bapak pun bangka dan tangka. Yang bangka tidak boleh puasa menzalim diri, harus hukumnya dia fidyah. Dan fidyahnya pun kewajiban anak laki-laki. Dia tidak wajib fidyah. Dan dia tidak, kita los. Mana lagi urusan dia? Fidyah itu anak laki-laki. Makanya ibu tolong suamiku kalau ada perempuan tua bangka, dia wajib. Ada perempuan ada kewajiban. Anak perempuan tidak punya apa-apa, ada punya hak. Dia harta suaminya. Ibu kalau kamu makan fidyah orang kaya itu suami ibu. Walaupun gaji dapat kan tidak kosong ibu baik, ya baik lah cepat alhamdulillah. Tapi kalau ibu antu saya kosong itu, menciduk. Ya tidak boleh. Karena fidyah itu kewajiban kami ini. Karena harta mereka kan. Makanya sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayahku kalau datang ke rumahmu nyombi ambil sisi rumahmu. Apa kata Nabi? Anta wa maluka di abika, semua hartamu hingga dirimu milik ayahmu.
Kami itu milik ayah kami, tidak milik ibu. Kalau ibu milik kami, dia masalah aja. Tidak ada masalah ada ibu. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku, saya terima anak bapak kami tahu. Apa ada siapa? Ibu masalah aja kami, ibu milik kami. Kalau kami ada pesan dari ayah kami ibu tahu, enggak. Kami memilih ayah ibu kami sampai mati lagi. Jadi ibu monopoli kami. Kamu nggak boleh. Tidak ada milik kami dong. Tidak ada milik kami dong. Jadi kalau ibu nggak, ibu minta ibu ke rumah ngambil TV, ngambil kulkas itu minum. Untuk le kulkas itu TV ngambil, makanya membalik kok pulang ke mana itu, pulang ke sih pulang. Kan kami milik itu, kan itu. Kan ada yang minta itu ke rumah ngambil gitu dah. Kami minta itu. Cakap itu suhu, ada sebelum tidur. Jadi kewajiban bidya siapa? Anak laki-lakinya. Anak perempuan tidak ada kewajiban. Kalau dia mampu, boleh. Persoalan tidak ada laki-laki misalnya. Anak polisi sedonya. Siapa kewajiban bidyanya? Saudara laki-lakinya. Kakak saya kalau tua bangka dia ada punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan sudah menikah, dia kandungan saya. Makanya kan sahabat bertanya ke Nabi, Rasulullah ini dan nangis punya uang banyak nih. Untuk siapa saya infakkan, menafkahkan istrimu, anakmu, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu. Kenapa? Kakak saya perempuan kalau mati suaminya sampai dia dapat suami baru sama hidupnya. Tidak menikah lagi sampai mati sama saya. Kakak saya laki-laki kalau tua bangka ada punya anak laki-laki, tanggungan saya sebagai saudaranya. Itu aturannya begitu. Coba kalau satu dari ibu memiliki kami seperenam. Ada 5 peranan ibu pulang. Apa yang kami berjalan? Bagus tak pilihnya? Kadang-kadang aku beritahu. Nah, itu kalau bangka. Ya. Yang kedua, yang tidak mampu itu al-marid la yujabuhu, itu bahasanya yang sakit permanen. Memang tidak ada lagi harapan sehat, kata dokter Pak dalam mulai Pak. Itu suruh posoleh lagi. Walaupun ada yang bidiah itu, dasar muda dia berikan bidiah, tak jadi mati. Sehat, panjang umurnya. Tak mati dokter itu juga mati lagi. Kalau dokter itu mati, itu jadi kan? Tidak apa-apa, bidiah itu selesai. Ada apa-apa, kalau selesai. Kewajibannya puasa lagi, kalau sehat. Gitu ya. Kenapa? Hukum berlaku saat ponis itu. Dan ada ponis apa kan? Kan saya stroke, kalau boleh puasa, udah makan. Ya, tak lagi puasa. Nah yang ketiga, yang hamil dan menyusui. Begini, ibu yang hamil dan menyusui sanggup tidak puasa. Sanggup secara fisik bukan, tapi hukum Allah mengatakan tidak. Kalau ibu tidak berpuasa berdosa. Kenapa? Ibu menzalimi anak ibu. Ibu kalau puasa waktu hamil pasti perkembangan janin terganggu, pasti. Karena dia butuh nutrisi, itu pasti itu. Kalau ibu menyusui, anak ibu sedang hari menyusui kosong. Kalau udah berkurang susu kualitas turun, pasti kualitas susu turun, pasti itu. Makanya ibu yang hamil menyusui itu sudah ada dibikin puasa fidyah. Hukum asalnya fidyah. Kamu ini mengkodam, silakan mengkodam. Tapi saran saya tetap fidyah dibayar. Kenapa? Andai ibu suatu hari nanti tidak sempat mengkodam, sakit atau udah selesai. Kalau ibu tidak bayar fidyah, ibu hanya mengkodam. Kata Allah, tidak sempat ibu mengkodam, mati. Utang. Iya, itu lagi rajin. Sekali 2 tahun produksinya. Memang begini deh. Memang Yusuf Al-Qaradawi pendapat begini. Wanita sekarang yang hamilnya jarang-jarang afdal mengkodam. Itu pendapat. Afdal, tapi tidak wajib. Ya karena alasan begini. Kenapa dulu orang itu sepakat ulama mengatakan perempuan yang hamil itu apa fidyah? Karena dulu orang hamil itu tidak berarti. Hamil menyusui, setelah menyusui hamil lagi. Itu hamil menyusui, itu hamil lagi. Sampai lupa lagi.
Belum balik ke ibu, udah sampai tahu mati. Ini dia, ibu nggak usah pikirkan puasa. Kenapa? Ibu hamil, melahirkan, menyusui itu pahalanya jauh lebih besar pada puasa itu sendiri. Karena itu, hamil, melahirkan, menyusui dalam bahasa Arab disebut kurun, yang sama dengan perang kutiba alaikumul kitab wa huwa kurun. Ibu kalau mati, hamil mati, melahirkan mati, menyusui mati, sahih. Darah itu yang keluar ketika mereka itu sama dengan darahnya orang yang mati di perang. Ibu kalau pun tidak mati mereka itu, begitu mereka itu rusuh gugur saja, habis rusuh ibu. Itu aku yang beruntung banyak anak. Haji beranak, inlor boleh besar itu. Mungkin dia mampu. Kapan ini dua? Ini kalau dua hari tambah. Kalau kayak tambah sama nih. Dulu, itu udah tambah 28. Kata Nabi itu ya, anak kasih mimpi umat itu ya. Saya membanggakan wanita yang banyak anak di surga Allah. Ibu yang banyak anak itu disorot di kamera. Kalau mau ditolong Allah wajah ibu Nabi. Ini umat saya fulana, anakku bupade. Yang buku udah bisa sabu. Korean CL. Makanya ibu-ibu jangan pikirkan puasa itu ketika hamil menyusui itu sudah fidyah selesai, tidak ada pahala lagi. Walaupun ada pendapat katanya kalau dia berpuasa takut anaknya pada dan fidyah itu pendapat. Hukum asal kewajiban fidyah. Dan fidyah itu tidak ibu yang bayar, suami. Ibu jangan pikirkan fidyah itu ada. Bagi jago, cepat salah lah. Dan supaya itu tanggungan itu, ibu tanggungan itu. Fidyah itu wajib dibayarkan oleh orang yang menanggung hidup orang itu. Orang tua yang tua, anak, tetap istri, suaminya, apalagi anak itu anaknya. Ibu udah punya anak, ibu menumbuhkan saja yang kami tanam. Tanaman milik petani. Sudah itu Pak ya. Dan kalau tanaman sawah atau petani, petani, sawah, tumbuh kami nilai, panen, panen itu kami jual, kami sana untuk manusia. Makanya ibunya bikin kebijakan untuk pindah tanggung kami. Terus saya pikirkan, dan ibaratkan suami itu selesai. Fidyah, zakat fitrah itu tanggung jawab kami. Ibu kalau mau fitri ibu, jadi pikir zakat fitrah tanggung kami fitrah itu. Tidak kami bagi kami dosa. Karena zakat fitrah itu wajib bagi semua orang yang menanggung hidup orang lain. Saya, anak saya, istri saya, kalau pembantu rumah saya atau bapak saya, semua tanggung jawab saya. Mereka tidak usah pikir zakat fitrahnya. Tapi kalau suami miskin, istri tidak wajib zakat fitrah. Misalnya begini, ibu kayu, janda kayu. Dapat warisan suami pertama mati 1 miliar di kayu. Tidak menikah yo berondong miskin. Lalu kalau nggak mau dulu duit kan? Lalu makan. Tidak dong. Begitu Ramadan datang, maka gugur zakat fitrah bapak tadi, ibunya istri itu pun gugur zakat fitrah. Kenapa? Karena itu suaminya miskin. Gugurnya kayu itu kan kita bukan suami. Itulah cara dari suami miskin. Tapi zakat wajib itu orang tua ibu. Bahkan itu budi berzakat ke suami ibu. Terus suami ibu miskin kan? Karena ibu boleh berzakat ke suami ibu bukan tanggungan ibu. Kalau suami ibu tidak boleh berzakat ke istri, suami tidak boleh berzakat ke istri. Kenapa? Istri tanggungan dia. Tidak boleh berzakat ke orang tanggungan kita. Kalau ibu bisa berzakat ke suami ibu, kalau dia bukan tanggungan ibu. Jadi ibu kalau 1 miliar harap ibu. Karena ibu 1 tahun 20 juta, berzakat ke suami ibu. Tidak aku zakat anak gue ya. Boleh ya Pak, boleh. Itu buktinya ibu. Itu buktinya harta suami, harta istri bukan harta suami. Bukti.
Suami tidak sah berzakat ke istri karena harta suami yang tadi. Tapi si istri boleh berzakat ke suami karena harta istri bukan tadi. PDB itu aku baru cocok. Jadi dia zakat fitrah sampai kafarat bukan urusan ibu, kami suami. Nah yang terakhir, siapa yang tak mampu? Pekerja berat. Ibu ada orang tukang kerja rumah ibu, tukang atau apa gitu, supir truk, supir angkot, makan. Fidyah, tidak ada apa. Bidunya kamu pada kerja 7 hari. Tidak kerja tak kali keluarganya itu. Dia tukang makan, kasih makan dia, kasih minum dia, kasih kopi dia. Kasih kopi murah bang, kayak patam dulu sini. Tidak makan, tidak minum, berat dunia buat dulu. Kasih orang itu baca Al-Quran saja tidak minum, orang hijau minum itu. Padahal memandang dia. Makan, nanti fidyah. Tidak ada pada yang segera terus begitu aja kamu pada itu kerja juga ini. Sudah Allah mengharapkan kan siap dari cerita, siap mudah. Itu fidyah itu pasonya. Begini Bapak Ibu, itu kenapa fidyah itu afdal bayar tiap hari. Kalau dia buka hari ini bayar hari ini. Besok dia puasa dosa, besok bukan bayar. Kenapa? Begini filosofinya fidyah. Bagi orang yang mampu menahan, dia menahan makan. Yang tak mampu menahan, dia memberi makan. Menahan makan dan memberi makan itu satu. Nilainya sama. Yang mampu dia menahan makan, yang tak mampu memberi makan. Maka sasarannya miskin. Ta'amu miskin. Kenapa? Orang yang berpuasa merasakan derita orang miskin. Orang yang tak mampu berpuasa peduli ke derita orang miskin. Tak sama. Makanya afdal fidyah itu satu hari. Jangan ditunggu Ramadan terakhir. Kalau bisa hari itu, dia berbuka, hari itu berfidyah. Afdalnya begitu. Kalau mau dikumpulkan boleh. Tapi khusus PPI bekerja berat ini, bekerja berat ini PPI. Dia tetap niat, tetap sahur, tetap imsak. Tetap. Tapi dia berbekal bekerja. Kalau berat pekerjaannya, makan. Boleh jadi libur hari itu. Misalnya banjir, hujan lebat, atau bahan tak datang, wajib dia puasa. Tak ada alasan dia buka. Jadi Bapak Ibu kalau tiba tukang kerajaan rumah jam 7, jangan tanya minum kopi yang tak jam 10 orang tanya. Lah mulai dia kerajaan dan nampak mayanya, Pak, puasanya Pak. Dari lawan yang akhir. Itu udah dari pagi itu yang bekerja berat. Makanya begini, kalau hari ini dia tidak bekerja, dia wajib puasa. Besok dia bekerja, buka fidyah. Nah, itu ketentuannya. Dan terakhir kata Allah nih, kalau kamu tetap berpuasa dalam keadaan sakit dan musafir, itu jauh lebih baik. Tapi ini untuk safar dan kemarin saja dan ringan. Itu aturannya ya. Kenapa orang sakit dan orang yang musafir lebih baik puasa tetap? Karena makin baik puasa di kerajaan, makin banyak musuh. Karena Bapak Ibu beda dengan sholat ya. Bapak kalau bukit tinggi, bisa nggak berhenti di jalan sholat berjamaah di masjid di sini? Bisa. Bisa nggak lewat saja nanti di sholat jamaah kasar sendiri? Bisa. Lebih baik mana? Berdasarkan hadis yang sahih, lebih afdal tidak berhenti di jalan. Allah mencintai orang yang tidak berhenti. Salat begitu. Itu salat begitu. Allah cinta pada orang yang mengambil usaha dalam salat. Beda juga puasa. Apa sakit? Boleh makan? Boleh puasa. Mana raca? Puasa lebih raca. Apa musafir? Boleh makan? Boleh. Boleh buka? Boleh puasa? Boleh. Mana raca? Puasa lebih baik. Kenapa? Salat pahala. Dan kalau jamak di kasar tak mengurangi pahala. Kalau puasa 2 pahala dan pengampunan dosa. Semakin berat istri kita merasakan puasa, makin banyak dosa itu. Itu kenapa Bapak Ibu sakit aja puasa, dek baik badannya pula, dek baik puasa terasa di badan kamu kok biasanya. Itu makanya idealnya Bapak Ibu selama puasa tua, ciri-ciri orang yang diampuni dosanya susui timbangan badan. Itu ciri-ciri. Makanya Ibu timbang badan itu. Katanya itu kalau lagi memang balik, boleh turun balik ya, mulai jam 9 itu. Tapi kau naik ya, aku nggak takut. Ya, tapi itu tidak selalu. Kan begitu ya. Kenapa orang sakit lancar kosong? Karena berat.
Kenapa orang musafir ajak kosong? Itu berat. Semakin berat terasa di badan, semakin banyak dosa di muka. Itu rahasianya. Tapi tidak. Allah tidak menggunakan siyamukum antasumu. Ini lagi-lagi bahasanya begitu ya. Kalau siam itu kata benda. Kalau tasumu kata kerja. Antasumu. Jadi tekanannya bukan berat. Kalau kamu mau berpuasa itu pun terlalu berat tekan berpuasa. Lebih baik saja kalau mau apa-apa. Tapi jangan paksakan ini. Bukan mesti orang sakit puasa orang belajar puasa. Tidak. Ini pilihan tergantung bersiam. Makanya antasumu bukan siamku. Itu kaidahnya. Nah itu Bapak Ibu ya, bukti kalau puasa kita ini siam. Tidak ada ibadah puasa, walaupun sudah dimulai sejak Nabi Adam, tidak ada yang paling ringan pelaksanaannya kecuali umat Nabi Muhammad. Karena itu dibuktikan dengan redaksi tadi, dengan aturan-aturan tadi. Itu baru satu ayat yang menjelaskannya, betapa bukti itu ibadah puasa kita yang paling ringan. Begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan kalau ada apa-apa 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi tadi berbicara di bawah kawan tentang tilawah Al-Quran. Pas dia datang seakan-akan teman depan sampingnya tak ada lagi. Dia melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan saat itu saya ngomong, Al-Quran ini dibacakan bisa di tempat yang lain. Padahal kesempatan kita di sini ini tidak bisa dibawa ke rumah. Kawan-kawan tidak bisa dibawa ke rumah. Apakah mungkin kita bersilaturahim memang sesuatu berbicara untuk saat di waktu ini? Yang saya ingin bertanyakan, nilai-nilai yang tertinggi, apakah memang walaupun Ustaz tadi mengatakan membaca Al-Quran itu biar satu juz, tetapi kita paham apa yang ada dalam juz itu. Dalam keraguan saya, apakah saya salah menyampaikan bahasa ini kepada kawan-kawan? Membaca Al-Quran ada di tempat lain, di rumah, di waktu subuh ada, waktu menjelang isya, waktu menjelang ada. Tapi pergunakanlah kesempatan untuk berdoa di sini. Itu aja saya makasih. Ya, begini Pak, coba kalau Bapak baca ayat tentang perintah baca Quran ya, itu adanya di waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ujung apa? Warattilil Qur'ana tartila. Di ujung apa? Faqra ma tayassara minal Qur'an. Di mana? Di Al-Muzammil di sana. Al-Muzammil ketika orang ngasih berselimut di situ kita baca. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa sakina. Bacaan Quran di tengah malam itu lebih menusuk ke hati. Asyaddu wat'an wa aqwa mungkin. Bacaan sendiri ketika orang sedang tidur itu paling berpengaruh ke hati. Karena baca dengan orang ramai nanti berpengaruh ke riak kita. Ramai. Ya karena itu Bapak Ibu, tidak salah membaca dengan orang ramai. Itu kenapa ada satu hadis, ada sahabat sedang sholat sunnah, ada sahabat sedang baca Quran. Nabi datang mau baca Quran, kata Nabi, khafid sauta, tolong dan meringankan suara. Jangan sampai ini kawan bermunajat pada Tuhan. Dia sedang berdialog dengan Tuhan, jangan ganggu dialog. Apa itu? Dekat orang ramai itu kita disuruh menggunakan suara baca. Tidak boleh keras. Makanya baca Quran yang paling baik malam. Itu yang paling baik. Orang tidak tahu. Dan kita sedang membaca pesan Allah. Membaca pesan Allah itu di waktu malam ketika sunyi itu jauh. Ibu bapak dulu kalau masuk dulu ya, kan dulu kan tidak ada HP pak, tidak ada WA. Dulu kan kalau jatuh cinta misalnya kan makin sulit. Tidak gitu ya. Sulit itu kan kalau gumo pak, jadi urus bangi pak. Itu pak pantun dari itu pak kesulitan itu harus masuk pak. Bandung dulu baru Jakarta, Cium dulu baru dibaca. Ya itu pak. Tidak pak acur lancang dulu pak. Baca yang kok ulang-ulang dengan perasaan pak. Membaca sulit itu tidak dari orang ramai itu pak. Tidak. Panyuruh ditambah sunyi, kunci kamar, lalu orang baru baca tu. Beda dong. Karena aku masuk hati ya pak. Betul Quran itu
Al-Quran itu pesan dari Tuhan. Makanya membacanya masuk ke hati kapan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Pilihlah waktu di tengah malam, kata Allah. Di situ akan menusuk ke hatimu. Makanya kalau siang kan bekerja. Makanya kata Allah, inna laka fil nahari sabahan tawila. Siang sudah kita menunggu siang. Siang sabahan tawila. Itu sepanjang hari berkeliaran. Sabahan itu artinya menjauh dari kembali, menggali. Jadi kalau siang tidak usah baca Quran, malam baca Quran. Siang bekerja, tidak baca Quran juga jangan tidak sama. Dari pagi sampai malam sampai sore baca Quran. Masih malaikat, kocak dan dulu. Kita malaikat kalau minta dulu. Kenapa nak kami jadi manusia? Nah, menusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ibadah kami tidak bisa mengalahkan. Kata Allah, ini makhluk tidak untuk beribadah ke sini. Dua ibadahnya makan siangnya, sabahan tawila mereka. Dan kau tidak bisa begitu. Malaikat dari pagi sampai malam itu tasbih sepanjang Pak. Kok malaikat di dunia apa Pak? Dado tuh, dado gitu Pak. Terus sarang burung itu dunia. Tidak punya kreativitas Pak. Malaikat itu apa kreativitas? Malaikat Israfil 500 tahun sebelum Jibril diciptakan Radot. Tugas alam trompet. Ambui besok ambui jangan. Yo paci sini. Dapat aja. Jawa apa? Bahasa bunyi kok cukup. Terus sempat cukup Pak. Untuk malaikat tercobanya. Makanya malaikat disuruh kemari karena sudah cukup ibadah. Malaikat kalau menawarkan diri sebagai ahli ibadah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Anak ini alam marah akan lebih tahu. Bukan urusan. Kalau urusan ibadah. Maka siang itu kata Allah, makanya malam ada susah makan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidak semua malam kau pakai beribadah, di penghujung saja. Kenapa? Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sepanjang hari kau bekerja keras, sudah bekerja. Malam ambil ujungnya saja. Semua mau begitu. Ya, agama ini akhirnya baik, makanya dipahami baik-baik. Jadi Bapak Ibu tidak salah orang kalau pensiun, pacola lah ya mati gimana? Kalau pensiun banyak pacola ada. Dari pagi sampai malam baca satu adu deh. Ini kan bakal ada di kantor, kan dia baca Quran di kantor, urus kantor tuh. Bapak Ibu tahu ada sahabat datang dulu, dah ahli tahajud, dah ahli Quran, dah tangannya melaku Pak, dari pagi sampai sore pakai hutan nanti kayu bakar apa. Begitu bersalaman dengan Nabi, apa yang melaku dicium Nabi, angkat Nabi, kata Nabi kepada sahabat, inilah tangannya penduduk surga. Bukan yang baca Quran. Bukan yang tahajud, nih yang tangannya melaku yang penduduk surga. Kan mungkin orang PK pasar udah kadang paham, orang PK lawin udah kadang paham, orang PK rimbu udah kadang paham. Itu pintu surganya. Cuma kok pintu surga itu tidak cilik banyak. Futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Makanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwaabuha, bukan babuha. Yang petani pintu petani, nelayan pintu nelayan, pegawai pintu pegawai, dosen pintu dosen, guru pintu, semuanya punya pintu. Kosong di dalam satu isu. Tapi kok ada pensiun apa? Pacola bukan cule. Itu berarti oleh aneh. Mari pensiun kan ada punya yang kacau enggak? Dulu ketika hakim kerajaan bersukunan, nggak pensiun di meja domingo sendiri. Itulah. Itulah itu Bapak yang itu baru itu mohon maaf masalah pada tadi Pak. Ya. Kan kata Bapak ide kan segera. Ya Pak. Maaf. Bagaimana kalau seandainya yang sudah lama itu Pak? Misalnya waktu sekolah dulu pernah batal saya bayar sekarang. Kalau bisa wajib, bisa wajib.
Kan dulu ada beberapa ketua di SMA, SMP itu memang di kasih dan hari itu apa kan gitu. Itu dulu Pak. Mereka kawan tadi kan juga akhir Pak, belum duduk Pak. Mati kan hari itu Pak, mencatat kami mau. Itu itu Pak. Dia masih cerita kan besok ganti. Ganti Pak. Wajib ganti. Gini. Atau mungkin preman kata dari dulu udah pernah puasa, pas semuanya tidak puasa, tidak umur 45 atau 60 taat. Obat yang salat selesai. Salat ada ganti. Aqimis salat tarafin nahar wa zulfa min al-laili innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bila kau melaksanakan salat, semua dosa yang lu hapus semua. Salat itu obat. Ibu duduk bersih, bapak duduk bersih, bapak Rabbi firli sudah selesai. Telah pasangan bisa Pak. 35 tahun dapat ada kosong ganti. Udah utang ganti. Kalau kosong tidak bisa apa muslim. Kecuali pada Islam apa dan muslim itu syahadat tak itu ganti. Tapi apa kalau itu syahadat Islam tidak tangkap ada hasil ganti. Kita sebelum mati pun ganti Pak. Aku nggak mati itu apa pasal karena saya. Nah itu apa preman atau ibu kudu Ramadan rumah. Kudu Ramadan lah, beda. Jadi kali-kali 30 hari, kurang 19 hari ya. Tolong kalian ganti sudah mati juga lah. Yang apa tuh? Ini ganti itu barang keting. Kalau mati, Nah, ganti itu balik. oh balik. Balik itu sama kamu Pak. Kalau ayo, dia nampak, ayo, orang satu yang. Ya, dia minta tolong Pak. Ini ada wajib itu. Itu boleh. Kalau mau mereka bayarkan lunas selesai. Alhamdulillah, kamu pergi anak satu itu. Nanti Bapak Ibu, kalau kamu tanya rumah, cuma aku udah bukan puasa dulu, aku beda kami bagian. Itu tentu punya anak satu. Ya, bisa kayaknya. Kalau begini saya utang-utang telepon. Mana tahu boleh nyambung juga bayar kamu tidak. Tapi istri suami tidak. Karena bahasa Nabi wali ini. Jika kita merasa kita ya, suami tidak wali, istri tidak wali. Yang wali itu anak, cucu, bapak, kakek, saudara. Itu boleh. Yang suami tidak. Suami itu orang lain. Mati ibunya langsung nikah. Kalau kita emosi. Gak mati budak. Nah gitu lah Pak ya. Jadi Pak, cukup begitu ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tentu dengan doa kepada Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Sofyan Hadi MAG MHU. Begitu mantap penyampaian dan ilmunya. Mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian untuk infak yang terkumpul pada hari ini berjumlah 377.000, kurang 23.000 dari 400. Baru jalan tangguh loh, 23.000 kurang. Cucu. Oh iya, biar. Ya. Terima masih ulang salah satu liang.
Doa bukan. Kita tutup nih. Kurang mati udah. Memori saya. Ada apa sih? Baik, alhamdulillah jumpa terkumpul hari ini 437.000 ya. Kalau jadi baik pada itu dengan berakhirnya penyampaian dari Ustaz kita tadi, maka berakhirlah acara wirid berkah kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.